Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyun Rahman dari kelas A Penjas Gesrek. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik dan peraturan dasar permainan tenis meja. Teknik dasar tenis meja. Untuk dapat memainkan tenis meja dengan baik dan benar, ada beberapa teknik dasar yang perlu Anda pelajari dan kuasai. Bagaimana teknik memegang bat dan melakukan pukulan yang benar? Simak penjelasan berikut. Yang pertama itu teknik memegang bat. Yaitu ada 3 teknik memegang bat dalam permainan tenis meja, yaitu second grip dan penhold grip dan smile grip. Yang pertama yaitu second grip. Second grip ini adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Teknik second grip di negara Eropa. Teknik second grip memungkinkan Anda menggunakan kedua sisi bat untuk memukul bola. Yang kedua yaitu penhold grip. Teknik ini adalah teknik memegang bat dengan cara seperti memegang pena atau penhold grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asia grip. Dengan cara ini Anda hanya bisa memukul dengan satu sisi bat. Yang ketiga, smile grip. Teknik ini disebut juga dengan nama American grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bat dengan teknik ini sama dengan second grip, tetapi bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Yang kedua, posisi tubuh. Dalam tenis meja ada 2 posisi tubuh, yaitu posisi bersiap siaga, yaitu teknik stance, dengan posisi gerakan kaki, yaitu teknik footwork. Yang pertama yaitu bersiap siaga. Teknik stand merupakan salah satu cara menempatkan posisi kaki dan tangan dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik terdiri dari 2 macam gaya, yaitu squat stand dan side stand. Squat stand adalah teknik posisi, yaitu posisi tubuh mengarah ke meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapatkan serangan dari lawan. Caranya, gerakan satu kaki melangkah ke depan, belakang, kanan, kiri atau diagonal. Yang kedua itu side stand, digunakan dengan posisi badan menyamping kanan atau kiri sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain kidal, posisi bahu sebelah kiri harus lebih dekat dengan net. B yaitu gerakan kaki. Teknik footwork. Banyaknya langkah kaki dan permainan tenis meja dibedakan menjadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan lebih dari 3. Arah pergerakan kaki bisa di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atau diagonal. Posisi kaki harus diimbangi dengan jarak antisipasi antara posisi bola datang dengan posisi pemain. Jika jarak sangat dekat, gunakan gerakan 1 langkah untuk
berdiri pada posisi tetap. Jika jarak sangat jauh, gunakan gerakan 2 langkah. Teknik footwork yang paling sering digunakan adalah metode 2 step, terutama pada pemain yang memiliki tipikal menyerang lawan. Itu dibagi menjadi yang pertama itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lutut sedikit ditekuk, berat badan dibagi rata pada kedua kaki dan ditumpukan pada ujung kaki. Yang kedua, jika hendak melangkah ke kiri, kaki kiri digeser ke arah kiri dan berat badan dibebankan ke kaki kiri. Lakukan cara yang sama jika ingin melakukan langkah kedua kali langkah. Yang ketiga yaitu kaki kanan mengikuti kaki kiri jika akan melakukan forehand. Kaki kanan ditarik ke belakang sehingga persis seperti posisi awal melakukan pukulan. Yang keempat, setelah melakukan pukulan, perhatikan arah bola dan kembalilah ke posisi awal. Jika ingin bergerak ke kiri, dorong dengan kaki kanan. Jika tidak berada dalam posisi siap, bergeraklah ke arah belakang. Tetapi jika lawan memukul bola jangan bergerak. Yang kelima yaitu jika akan mencoba pukulan forehand, tarik kaki kiri ke kanan ke belakang sehingga badan tepat pada posisi awal. Detik ini melakukan serangan. Lihat arah bola dahulu, lalu kembalikan posisi awal. Saat memukul bola, jangan memberikan gerakan tubuh dan perhatikan posisi lawan. Yang ketiga itu teknik memukul bola. Tenis meja juga mengenal 2 jenis pukulan, yaitu pukulan forehand dan backhand. Keduanya dapat dilakukan secara lurus maupun menyilang meja dan cara sebagai berikut. Yang pertama, pukulan forehand atau backhand lurus. Cara melakukan forehand dan backhand lurus adalah bola dilambungkan ke arah teman. Dilakukan berpasangan atau kelompok. Pemain yang sudah melakukan pukulan forehand dan backhand dan pelambung berpindah tempat. Yang kedua, pukulan forehand backhand menyilang. Pukulan forehand backhand menyilang dilakukan dengan cara bola dilambungkan oleh teman dan dipantulkan ke meja dengan pukulan servis. Pukulan dilakukan berpasangan atau kelompok dan pemain yang telah melakukan pukulan backhand dan pelambung berpindah tempat. Itu yang keempat, teknik melakukan servis. Ada 3 cara melakukan servis dalam tenis meja, yaitu servis forehand dan backhand lurus. Bidang servis menyilang dan ke arah sasaran. Ketiganya dilakukan berpasangan atau berkelompok, dan yang telah melakukan pukulan servis berpindah tempat. Adapun teknik dan cara menerima bola servis yang benar adalah sebagai berikut. Yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, servis dilakukan dengan bola berada di tengah telapak tangan dan dalam kondisi diam. Yang kedua, bola dilambungkan tanpa putaran secara vertikal dengan ketinggian 16 cm. Bola dipukul setelah. Yang ketiga,
Bola dipukul setelah turun tanpa menyentuh meja terlebih dahulu. Yang keempat, ketika melakukan servis, bola harus terlihat oleh penerima bola. Yang kelima, jika servis tidak dilakukan sesuai peraturan, wasit atau pembantu wasit akan memberikan peringatan. Yang keenam, bola servis dapat dikembalikan jika sudah melewati net dan menyentuh meja satu kali. Oke. Yang kelima, teknik melakukan smash. Pukulan smash bisa dilakukan dengan cara forehand atau backhand dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, smash forehand dibagi menjadi 3 bagian, itu kaki kiri diletakkan di depan dan kaki kanan di belakang. Badan dimiringkan sedikit ke kanan sehingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Yang ketiga, lengan kanan ditarik ke belakang dan pinggang sedikit memiringkan ke kanan. Yang ketiga, setelah bola memantul dan mencapai titik tertinggi, lengan diayunkan dari bawah ke atas, lalu pukul dan tekan bola ke bawah dengan bantuan pergerakan tangan. Berikut bagian B, yaitu smash backhand, itu dibagi menjadi 3 bagian, itu kaki kanan. Yang pertama itu kaki kanan diletakkan di depan dan kaki kiri di belakang. Badan dimiringkan sedikit ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap ke meja. Yang kedua, lengan bawah ditarik ke arah kiri ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Yang ketiga itu setelah bola memantul dan mencapai titik paling tinggi, lengan bawah diayun ke depan arah kanan untuk memukul. Pergelangan tangan digunakan untuk membantu menekan dan mengatur arah bola. Berat badan berpindah dari kiri ke kanan. Peralatan tenis meja, yaitu peralatan yang dibutuhkan dalam permainan bola. Permainan tenis meja terdiri dari bat, meja, net, dan bola. Yang pertama itu bat. Tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk, ukuran, maupun berat bat yang digunakan dalam permainan tenis meja. Akan tetapi, permukaan daun bat harus datar dan kaku, minimal 80%, terbuat dari kayu, diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat dalam kayu bisa diperkuat dengan bahan berserat seperti serat karbon, serat kaca, atau kertas yang dipadatkan. Penggunaan bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% total ketebalan bat atau tidak lebih dari 0,35 mm. Sisi daun bat yang digunakan untuk memukul bola harus dilapisi karet licin maupun berbintik. Jika bat menggunakan lapisan karet berbintik yang menonjol keluar, ketebalan karet termasuk lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Jika permukaan bat dilapisi karet lunak atau spons dengan bintik di dalam menghadap keluar atau ke dalam, ketebalan lapisan tidak boleh lebih dari 4 mm. Itu termasuk lem perekat. Saat permainan dimulai dan setiap kali menukar bat ketika permainan berlangsung, pemain harus menunjukkan batnya kepada lawan dan wasit serta mengizinkan mereka untuk memeriksa atau mencoba bat tersebut. Yang kedua, yaitu meja. Yang pertama, ukuran meja. Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja
memiliki ukuran yaitu panjang meja 270 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal garis sisi 2 cm, luas meja yaitu 4,1782 mm. Yang kedua itu syarat meja. Syarat meja dibagi menjadi 4 bagian. Itu yang pertama, permukaan meja bisa dibuat dari berbagai macam bahan, tetapi harus bisa menghasilkan pantulan setinggi 23 cm dari bola yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Yang kedua, permukaan meja seluruhnya harus berwarna gelap dan dilengkapi garis putih selebar 2 cm pada sisi panjang dan lebar meja. Yang ketiga, permukaan meja bagi menjadi 2 bagian yang sama oleh net paralel yang garis akhir dan harus melewati lebar permukaan masing-masing bagian meja. Yang keempat yaitu permainan ganda. Meja dibagi menjadi 2 bagian yang sama dengan garis putih selebar 3 mm paralel yang garis lurus di sepanjang meja. Yang ketiga yaitu net. Net seperti halnya meja, net pada permainan tenis meja juga memiliki standar tertentu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perangkat net terdiri dari perpanjangannya dan 2 tiang penyangga termasuk kedua penjepit yang diletakkan ke meja. Yang kedua itu net dipasang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua ujung tiang setinggi 15,25 cm. Batas berpanjangan kedua tiang pada setiap sisi akhir lebar menjadi meja adalah 15,25 cm dan memiliki ukuran panjang 183 cm, lebar atau tinggi 15,25 cm dan luas 2027 mm. Dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja dan berperpanjangan untuk net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. Yang keempat itu bola. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan selulosa yang ringan dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23-26 cm. Pada umumnya bola pingpong berwarna putih atau orange. Pada bola tersebut tanda bintang 1, 2 atau 3 yang menunjukkan kualitas bola. Tanda bintang 3 menunjukkan bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan biasanya digunakan dalam turnamen resmi. Yaitu berikutnya peraturan tenis meja. Agar pemain berjalan dengan tertib, setiap permainan harus mengikuti peraturan tenis meja yang sudah ditetapkan sebagai berikut. Itu pemain harus memukul bola dengan cara menyentuh papan pemukul atau bat. Kedua, pemain harus melakukan servis. Yang keempat, penerima bola atau servis merupakan pemain yang memukul bola. Yang kedua, dalam satu rally. Yang keempat, permainan diawasi oleh seorang wasit dan pembantu wasit. Yang pertama, urutan pemain tenis meja. Pada permain ganda
pengambilan bola harus dilakukan secara bergantian antara kedua pemain. Setelah servis, penerima bola akan menerima bola, lalu pasangan pelaku servis lah yang menerima bola berikut. Yang kedua, satu leg permainan tenis meja. Saat terjadi rally panjang dalam sebuah permainan tenis meja, rally atau dinyatakan sebagai lead jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu bola menyentuh net ketika melewati net, lalu bola masuk atau diterima oleh pemain. Yang kedua, servis dilakukan ketika penerima belum siap menerima bola. Yang ketiga, wasit menghentikan permainan. Yang keempat, pemain gagal melakukan servis atau tidak dapat mengembalikan bola servis. Yang kelima, yaitu bola memantul dan mengarah pada net. Yang ketiga, yaitu satu set permainan tenis meja. Pada pertandingan dinyatakan sebagai satu set jika salah satu pemain atau pasangan pemain sudah mencapai 11 poin atau selisih dengan lawan sebanyak 2 poin. Apabila nilai masih berselisih 1 poin, permainan harus terus dilanjutkan hingga salah satu pemain mencapai selisih 2 poin. Yang keempat, yaitu penentuan urutan servis dan tempat. Untuk penentuan pemain yang akan melakukan servis dan tempat pemain, dilakukan pengundian. Pada permainan ganda, pemain yang melakukan servis dan penerima bola yang harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Jika salah satu pemain sudah meraih 5 poin, dilakukan pertukaran pemain. Yang berikut jenis-jenis pukulan tenis meja. Dalam permainan tenis meja dikenal 5 jenis pukulan yang perlu Anda ketahui, yaitu drive, push, service, kop, dan block. Sesuai jenis pukulan tersebut bisa dilakukan secara forehand maupun backhand. Apa yang dimaksud dengan masing-masing jenis pukulan tersebut, yaitu drive adalah pukulan yang ayunan terpanjang dengan terpanjang tangan pemain sehingga menghasilkan pukulan yang cepat, keras, dan datar. Yang kedua, push adalah pukulan backspin yang bersifat pasif dan sering digunakan untuk membalas pukulan backspin. Tujuan jenis pukulan ini adalah agar bola tidak melambung terlalu tinggi. Yang ketiga, kop adalah pukulan backspin yang bisa digunakan dalam permainan untuk bertahan dari serangan lawan. Yang keempat, yaitu block atau pukulan yang dilakukan saat menahan serangan lawan dan melakukan ketika bola sudah memantul dari meja atau lapangan. Tujuan pukulan ini adalah agar lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat. Berikut servis adalah pukulan pertama yang dilakukan saat pertandingan dimulai. Cara bermain tenis meja, yaitu yang pertama, permainan ganda adalah permainan ganda. Cara bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Yang kedua, servis dilakukan secara bergantian jika permainan telah mencapai poin kelipatan 5. Yang ketiga, yaitu permainan menerima bola dari lawan secara bergantian dan pemenang. Yang keempat, pemenang servis hanya bisa melemparkan bola ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan. Yang kedua, pemain tunggal. Cara bermain tunggal
pada permainan tunggal memiliki sedikit perbedaan dengan permainan ganda sebagai berikut. Yang pertama, setiap bola mati akan menghasilkan 1 poin. Yang kedua, servis dilakukan secara bergantian jika pemain sudah mencapai poin kelipatan 5. Yang ketiga, permainan servis boleh memukul bola dari semua penjuru lapangan. Berikut sistem skor permainan tenis meja. Setiap pemain baik tunggal maupun ganda akan mendapatkan skor atau poin jika terjadi hal berikut ini. Yang pertama yaitu bola melayang melalui meja tanpa memantul dari lebih dahulu. Yang kedua, lawan sudah menyentuh bola tetapi tidak dapat mengembalikan. Yang ketiga, lawan tidak dapat melakukan pengembalian bola. Yang keempat, lawan melakukan servis yang tidak sempurna, yaitu bola tidak melewati net atau melewati net tapi tidak memantul di meja. Yang kelima yaitu lawan memukul bola dengan sisi downbeat yang tidak terlapisi karet. Yang keenam, lawan memukul bola lebih dari 1 kali sebelum bola melewati net. Yang ketujuh itu lawan melakukan gerakan yang menyentuh net. Yang ke-8, lawan melakukan gerakan yang menyebabkan permukaan net bergerak. Yang ke-9, lawan melakukan gerakan yang menyebabkan permukaan meja bergerak. Yang ke-9, pemain ganda lawan memukul bola tidak sesuai urutan. Yang ke-10, lawan menyentuh bagian meja dengan tangan yang tidak memegang bat. Permainan satu set akan berakhir jika ada salah satu pemain atau pasangan yang sudah mencapai 11 poin. Pemain dinyatakan sebagai pemenang jika poin sudah mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Jika terjadi decaus, permainan berakhir jika nilainya berselisih 2 poin, misalnya 13 dan 11 atau 15-17. Selain sebagai cabang olahraga dipertandingkan, tenis meja juga banyak dimainkan sebagai kegiatan rekreasi bersama keluarga atau bersama lingkungan masyarakat sekitar. Karena itu tidak ada salahnya mengetahui seluk-beluk seputar tenis meja agar permainan menjadi lebih seru. Sekian dan terima kasih.